Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Angga Priyasundawa, Magister Biomedik. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan paparan ya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025 di bidang pengajaran. Eh, saya di program studi sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah, di sini saya mengampu di modul reproduksi dan urogenitalia, di mana modul reproduksi dan urogenital merupakan modul yang dilaksanakan pada tahun pertama, yaitu mahasiswa semester 2 dengan waktu pembelajaran 4 minggu. Untuk kode mata kuliah, FK 601033, dalam modul ini mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar ilmu biomedik, mencakup anatomi, biologi, fisiologi, histologi, dan biokimia untuk menentukan masalah kesehatan reproduksi dan urogenital. Bobotnya sendiri adalah 5 SKS, di mana kami akan mengkhususkan mempelajari tentang ginjal, struktur anatomi, dan fisiologis, produksi urin, dan juga proses berkemih. Untuk CPMK 1, di mana mahasiswa mampu menghubungkan ilmu-ilmu biometrik dasar dengan kondisi fisiologis pada sistem urogenital dengan benar sesuai teori dalam kerangka pengembangan diri dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga dapat menjadi lulusan sarjana kedokteran yang profesional. Untuk sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis proses berkemih pada manusia secara komprehensif. Untuk indikatornya, yang pertama adalah ketepatan dalam menganalisis tentang organ-organ penyusun sistem urinaria. Kemudian yang berikutnya adalah ketepatan dalam menganalisis tentang proses pembentukan urin, meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kemudian ketepatan dalam menganalisis tentang fungsi ginjal selain dalam proses perkemihan. Yang berikutnya adalah ketepatan dalam menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi urin. Untuk materi pembelajaran kami bagi menjadi 4 LBM. Yang pertama adalah anatomi fisiologi sistem perkemihan. Untuk LBM 2 yaitu mimpi basah. Untuk LBM 3 menarch. LBM 4 prakonsepsi. Di mana masing-masing LBM ini 1 minggu untuk pembelajarannya. Untuk sistem pembelajaran itu ada 4 minggu atau 4 LPM, di mana 1 minggu ini ada 16 kali pertemuan, 1 SKS. Untuk pertemuan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah SGD atau Small Group Discussion, terdiri dari 1 minggu 1 LPM, 1 LPM di mana 2 kali pertemuan SGD. Kemudian berikutnya ada kuliah pakar. Di sini kuliah pakar itu mencakup biologi, fisiologi, patologi klinik, anatomi, patologi anatomi, histologi, dan juga biokimia. Kemudian berikutnya ada praktikum. Praktikum di sini adalah anatomi, biologi, dan juga histologi. Kemudian ujian mid modul pada minggu kedua dan ujian akhir modul di minggu keempat. Untuk metode pembelajaran sendiri, kami bagi menjadi small group discussion, yaitu pertemuan selama 100 menit, baik itu daring, kemudian diskusi kelompok kecil berbasis skenario masalah dengan pendampingan dosen, di mana mahasiswa aktif berdiskusi, brainstorming, menyusun konsep mapping, belajar mandiri untuk menjawab learning issue, menyampaikan hasil belajar mandiri. Berikutnya adalah kuliah pakar, di mana tiap kuliah pakar ini berdurasi 50-100 menit, dilaksanakan baik daring maupun luring. Untuk metodenya berupa ceramah dan diskusi, di mana mahasiswa mendengarkan materi dari dosen, serta melakukan diskusi tanya jawab secara interaktif. Kemudian berikutnya adalah praktikum. Untuk tiap praktikum durasinya adalah 200 menit, dilaksanakan secara luring. Berupa metodenya adalah demonstrasi, di mana mahasiswa mendemonstrasikan, mengidentifikasi, serta menggambarkan materi praktikum. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, untuk SGD, kami sediakan adalah checklist form penilaian tutorial, baik itu menilai kehadiran, keaktifan, kesiapan materi, kemudian MCQ ujian mid dan akhir modul, kemudian kuliah pakar, kami nilai dari absensi kehadiran, keaktifan dalam diskusi, MCQ ujian mid dan akhir modul, kemudian praktikum, kami nilai dari form penilaian praktikum, kemudian MCQ mid dan akhir modul, dan ujian OSCE, yaitu usulan serta interpretasi hasil pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis.
Untuk sistem penilaian dan indikator kelulusan, nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rata nilai tutorial dikali 15%, ditambah rata nilai praktikum dikali 10%, ditambah nilai mid modul dikali 30%, ditambah nilai akhir modul dikali 45%. Di mana standar kelulusan untuk nilai A 75 sampai 100, untuk AB 68 sampai 74,5, untuk nilai B 60,6 sampai 67,5, untuk yang remedi yaitu nilai BC, C dan juga CD. Untuk mengulang modul nilai D. Berikut adalah cuplikan video pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya ya. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Ya, siang dong. oke. Pada siang hari ini kita akan mulai ya kuliah modul reproduksi dan urogenital dengan judul ginjal dan proses berkemih. Mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Dr. Angga Priya Sundawa. Saya mengampu mata kuliah modul reproduksi dan urogenital. Ya, kita mulai ya untuk kuliahnya. Untuk indikator pada perkuliahan siang hari ini ada 4 ya. Yang pertama adalah ketepatan dalam menganalisis tentang organ-organ penyusun sistem urinaria. Kemudian berikutnya adalah ketepatan dalam menganalisis tentang proses pembentukan urin meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kemudian ketepatan dalam menganalisis tentang fungsi ginjal selain dalam proses perkemihan. Dan yang terakhir adalah ketepatan dalam menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi urin. Oke, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu ya mengenai apa itu sistem urinaria ya. Jadi sistem urinaria ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah ginjal, kemudian ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Untuk ginjal sendiri itu terletak di dinding posterior di rongga abdomen, setinggi vertebra torakal 12 dan vertebra lumbal 3, di mana hilus renalis ini terdiri dari arteri dan vena renalis, ureter, pembuluh limfa, dan juga saraf. Ya. Jadi sistem uropotika ya atau dikenal dengan urogenital ini terdiri dari berbagai macam organ yang tentunya memiliki fungsi berbeda satu dengan yang lainnya. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang pertama kita bisa lihat ya di gambar ini adalah gambar ginjal ya, ginjal terus kemudian di sini ada ureter ya. Ureter nanti akan disalurkan ke kandung kemih, kemudian dialirkan ke ureter dan keluar bersama urin. Ya, di sini untuk bagian dari nefron kita bisa lihat di sini ada korteks dan juga medula. Kemudian di mana nanti produksi urin ini akan dihasilkan dan disalurkan ke dalam ureter. Ya. Terus kemudian untuk proses pembentukan urin sendiri itu terdiri dari beberapa tahap atau fase yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, ya. Di mana nanti akan melewati berbagai bangunan. Yang pertama adalah corpus renalis, ya. Terus kemudian ada tubulus proximal, kemudian ada loop Henle atau ansa Henle, kemudian berikutnya adalah tubulus distal, dan terakhir adalah ductus collectivus. Ini adalah suatu perjalanan yang harus dilewatin urin dari mulai dari produksi hingga sampai disekresikan keluar. Yang pertama kita harus mengenal apa itu ginjal dan fungsinya bagaimana, ya. Yang pertama fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air dan ion inorganik. Kemudian fungsi yang kedua adalah membuang sisa hasil metabolisme dari darah dan juga mensekresikan melalui urin. Kemudian berikutnya adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan dari glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat. Ya, jadi bisa dari protein, bisa dari lemak. Kemudian berikutnya adalah mensekresi hormon, yaitu hormon renin, kemudian eritropoietin dan juga 1,25 dihidroksi vitamin D3. Kemudian terakhir adalah membuang bahan kimia berupa obat-obatan ataupun zat-zat yang berbahaya seperti pestisida dan lain sebagainya.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah komponen vaskular dari ginjal atau nefron, yaitu adalah arterioaferen, kemudian glomerulus yang berfungsi nanti sebagai filtrasi, kemudian berikutnya adalah arteriola eferen, kemudian capillary peritubular dan juga vasa recta. Kita bisa lihat ya di gambar ini adalah beberapa bangunan anatomi ya terdiri dari arteri dan juga vena tentunya. Kemudian bagaimana sih proses pembentukan urin ya? Proses pembentukan urin ini secara singkatnya itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan ya, di mana tahap ini itu biasanya dilakukan di bagian yang kita kenal dengan namanya adalah glomerulus ya. Makanya di glomerulus itu nanti ada namanya GFR atau glomerulus filtration rate, yaitu di mana kita bisa mengukur atau laju dari kecepatan glomerulus untuk melakukan filtrasi, di mana semakin tinggi semakin baik ya. Jika mengalami gangguan, maka kecepatan atau laju filtrasi ini akan mengalami penurunan atau hambatan seperti itu ya. Misalnya pada kasus-kasus infeksi saluran kemih seperti itu. Kemudian ya, kalau kita lihat setelah dilakukan filtrasi di glomerulus, kemudian berikutnya adalah fase sekresi, di mana sekresi ini dilaksanakan atau dilakukan oleh tubulus-tubulus yang ada di ginjal, ya, baik itu tubulus proksimal maupun tubulus distal. Kemudian untuk bagian reabsorpsi itu sendiri, ya, yang terakhir adalah bagaimana proses untuk mencerna zat-zat yang kemungkinan masih akan dibutuhkan oleh tubuh ya sehingga masih bisa diserap kembali. Nah, untuk bagian reabsorpsi ini sendiri biasanya dilakukan oleh bagian tubulus distal dari ginjal. Jadi kita ulang lagi ya, pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi oleh glomerulus ya, kemudian sekresi. Sekresi ini biasanya disekresi atau dikeluarkan adalah hormon-hormon ya, baik tadi maupun renin maupun eritropoietin. Yang biasanya berguna untuk proses pengaturan mekanisme tekanan darah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah reabsorpsi, baik itu air maupun zat-zat yang masih dianggap berguna oleh tubuh. Oke, begitu proses pembentukan urin. Ya. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin ya? Kalau kita tahu ya, atau mungkin beberapa dari kalian juga tahu ya, biasanya kalau kita banyak minum ya, itu juga kita akan lebih sering produksi urinnya semakin meningkat. Jadi kita semakin sering mixi atau berkemih ya. Jadi semakin banyak asupan cairan, berarti semakin sering kita melakukan mixi atau berkemih. Kemudian berikutnya ada hormon. Ya, hormon itu biasanya mengatur keseimbangan atau produksi urin itu ada 2. Yang pertama adalah ADH, antidiuretik hormon, di mana hormon ini menyebabkan penyerapan air di ginjal sehingga mengurangi produksi urin. Kemudian berikutnya adalah aldosteron, yaitu di mana fungsinya adalah meningkatkan reabsorpsi natrium dan air sehingga menurunkan volume urin, di mana kedua hormon ini bekerjanya berlawanan ya. Jadi kalau ADH-nya tinggi berarti aldosteronnya dia akan menurun dan juga sebaliknya. Tentunya ini adalah mekanisme homeostasis tubuh ataupun ginjal untuk melakukan keseimbangan terhadap proses atau fisiologis yang terjadi di dalam tubuh ya. Terus kemudian berikutnya fungsi ginjal itu sendiri. Jadi kalau ginjalnya itu baik, tentunya juga produksi urinnya juga baik. Ya, jika misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, misalnya pada gagal ginjal akut maupun kronis, tentunya fungsi ginjal akan berkurang sehingga produksi urinnya juga akan ikut berkurang. Kemudian berikutnya tekanan darah. Orang dengan tekanan darah tinggi cenderung produksi urinnya juga akan meningkat, ya, karena tekanan darah dia akan mempengaruhi dari fungsi ginjal itu sendiri. Kemudian berikutnya suhu dan juga aktivitas fisik. Ya, tentunya orang dengan suhu yang dingin itu akan lebih sering memproduksi urinnya sehingga lebih sering untuk berkemih. Aktivitas fisik juga mempengaruhi ya. Jadi kita kalau sering berkeringat tentunya produksi urinnya juga akan semakin menurun. Kemudian konsumsi obat-obatan dan juga zat, misalnya kafein atau zat-zat obat-obat yang memacu untuk pengeluaran urin, misalnya diuretik atau obat biasanya digunakan untuk obat hipertensi.
Obat-obatan ini bisa merangsang ginjal untuk memproduksi urinnya lebih banyak dibandingkan normalnya. Kemudian berikutnya adalah asupan garam. Semakin sering kita mengkonsumsi garam, maka produksi urinnya juga ikut berpengaruh. Kemudian terakhir adalah penyakit atau kondisi medis, misalnya seperti penyakit diabetes mellitus. Orang dengan penyakit-penyakit seperti ini, metabolik, tentunya dia akan mempengaruhi produksi urinnya untuk meningkat dibandingkan orang-orang yang tidak menderita atau kondisi medisnya baik. Berikutnya, setelah kita mengenal apa itu ginjal, bagaimana bangunan-bangunan yang ada di ginjal, juga proses-proses yang terjadi hingga pembentukan urin, berikutnya kita akan membahas mengenai miksi, miksi atau proses berkemih. Miksi adalah perpaduan autonom dan juga somatis, di mana kandung kemih dan uretra ini menerima persarafan simpatik dan juga parasimpatik. Simpatik mempunyai sifat inhibisi, eksitasi dari komponen parasimpatik, di mana pusat parasimpatik ini ada di sakral 3 dan juga sakral 4 untuk merangsang kontraksi otot detrusor. Otot sphincter externus dipersarafi oleh motorik somatis, nervus pudendus, sakral 1 dan juga 2. Jadi secara gampangnya untuk proses mixing ini biasanya dipengaruhi oleh 3 persarafan. Ya, yang pertama adalah saraf simpatis, kemudian berikutnya adalah saraf parasimpatis, dan yang ketiga adalah saraf motorik. Ya, gitu. Yang pertama kita akan bahas mengenai saraf simpatik. Untuk saraf simpatik ini intermediolateral grecolumna, segmen torakal 10 hingga lumbal 2, di mana ganglia paravertebralis lumbal dipersarafi oleh nervus hypogastricus, di mana memiliki reseptor alfa dan juga beta di uretra dan juga vesika urinaria. Untuk reseptor beta sendiri ini letaknya di fundus vesika urinaria. Dia berfungsi untuk relaksasi, kemudian untuk reseptor alfa sendiri dia lokasinya berada di sphincter interna dan juga uretra posterior, di mana bekerja untuk kontraksi otot polos. Kemudian untuk persarafan parasimpatis ini berada di sakral 2 hingga 4, dipersarafi oleh nervus pelvicus, dia bekerja pada otot-otot detrusor dengan cara atau mekanisme melakukan kontraksi. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah somatis motorik, yaitu di sakral 2 hingga 4 dipersarafi oleh nervus pudendus, mempersarafi otot-otot skeletal, sphincter uretra externus, dan juga otot dasar panggul. Jadi ada 3 tadi ya, simpatis, parasimpatis, dan juga somatis motorik. Oke, jadi kita bisa lihat ya di sini bagaimana proses mixing ini dipengaruhi oleh tadi 3 bagian ya, baik itu simpatis, parasimpatis, dan juga pudendal atau motorik somatik ya, di mana ketiganya ini bekerja secara simultan atau sinergis sehingga terjadi proses mixing. Oke, jadi bagaimana sih proses mixing itu sendiri ya? Jadi ketika ada rangsangan ya, vesika urinaria itu penuh, eh, akan menghantarkan impuls aferen ke korteks cerebri, sehingga dari korteks cerebri ini akan memberikan sinyal keinginan untuk mixi. Kemudian keinginan mixi ini akan dilanjutkan kepada otot-otot destruksor kontraksi dan juga kontraksi dari sphincter internus melemas, yaitu dari aktivitas parasimpatis. Kemudian sphincter externus membuka, yaitu nervus pudendus, sakral 2 dan juga sakral 3, sehingga terjadilah proses friksi. Kalau kita lihat dari gambar ya, dari kontrol refleks itu ada di kandung kemih terisi ya, kemudian terjadi peregangan dari reseptor, kemudian merangsang dari saraf parasimpatis dan juga kandung kemih, dia melakukan kontraksi kandung kemih, sphincter uretra internus secara mekanis terbuka ketika kandung kemih berkontraksi sehingga terjadilah proses mixing. Kemudian kontrol untuk yang volunter ya atau yang tidak disadari yaitu dari korteks cerebri yang memberikan sinyal uh, pada neuromotorik ke sphincter externus, kemudian dari sphincter externus dilanjutkan ke sphincter uretra externus membuka ketika neuromotorik dihambat, dan juga sphincter uretra externus tertutup ketika neuromotorik terangsang sehingga pasien atau kita bisa tidak berkemih. Jadi ini adalah dua proses, baik itu refleks maupun yang volunter atau yang bisa disadari ya atau
eh, dilakukan ya dengan sadar. Kemudian untuk beberapa kelainan untuk berkemih atau miksi ya, jika lesi asenden, perasaan ingin kencing tidak timbul ya, kandung kemih penuh, yaitu overflow incontinence. Kemudian juga bisa lesi pada konus medularis atau saraf spinal ya, sakral 3-4, sehingga mempengaruhi dari tonus kandung kemih hilang ya, kandung kemih atonik sehingga terjadi retensi urin atau urinnya tidak bisa keluar ya. Kemudian automatic bladder ya, jadi urinnya itu dia akan keluar secara otomatis. Kemudian juga neurogenic bladder atau gangguan pada persarafan ya, baik itu sifatnya yang spastik, kaku maupun yang flasid yang layu. Oke, berikut kuliahnya sudah selesai. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas untuk perkuliahan ginjal dan juga proses miksi? Mungkin untuk overview kita ulang kembali ya. Saya akan menanyakan ya. Yang pertama adalah fungsi ginjal. Mungkin kepada Saudara Denny, silakan. Baik dok, fungsi ginjal itu ada beberapa tadi ya yang sudah dijelaskan sama dokter Angga di BPT gitu. Mungkin yang bisa saya ingat itu sebagai eh, pengatur antara air dengan ion inorganik. Terus kemudian ada fungsi sebagai eh, salah satu organ yang eh, sebagai pembentuk eh, glukosa, maaf, glucosaneogenesis atau proses pembuatan glukosa gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus ya membuang sisa-sisa zat-zat di dalam darah yang diekskresikan lewat urin. Terus kemudian juga sebagai filtrasi atau uh, sebagai tempat pembuangan zat-zat kimia lain, kimia asing seperti pestisida. Seperti itu, Dok. Itu yang mampu saya ingat dari penjelasan tadi. Ya baik, terima kasih Denny. Kemudian pertanyaan berikutnya, fase-fase terbentuknya urin, siapa yang bisa menjawab? Denny lagi mungkin mau menjawab? Baik, Dok. Dari fase-fase terbentuk pun itu dimulai dari filtrasi. Filtrasi dimulai dari glomerulus ya. Terus kemudian dilanjutkan oleh proses sekresi. Terus kemudian diteruskan lagi reabsorpsi. Yang fungsi reabsorpsi sendiri seperti mengambil sisa-sisa ya, sisa-sisa bahan-bahan organik lain yang masih dibutuhkan seperti itu. Terus kemudian dikeluarkan melalui urin. Seperti itu, dok. Ya, oke. Berikutnya untuk pertanyaan ketiga, silakan. Persarafan yang mempengaruhi dari proses miksi, silakan Astri. Ya, baik dok. Jadi persyarafan yang mempengaruhi miksi itu ada simpatis, parasimpatis, dan somatis motorik dok. Ya, baik. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai penjelasan apa itu ginjal, bagaimana fungsinya, dan juga proses miksi. Ya, dan juga bagaimana proses miksi itu berlangsung. Ya, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.